Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Rositasari, mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro yang ada di Kota Lampung. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita kan diharuskan untuk selalu stay at home dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, diharuskan saya untuk membuat video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas kuliah dari sejarah pemikiran ekonomi. Maka dari kali ini, saya ingin menjelaskan dan memaparkan mengenai sejarah pemikiran ekonomi pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Lanjut ke slide berikutnya ya. Kemudian, apa sih pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam? Jadi, sejarah pemikiran ekonomi Islam ini adalah respon para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka yang menjadi fondasi kerangka ilmu ekonomi yang digunakan hingga saat sekarang. Kemudian ada beberapa tokoh ekonomi yang sangat terkenal di Indonesia. Di sini yang saya paparkan ada 3. Yang pertama ada Bambang Brojonegoro, yang kedua ada Eli Dawati Ali Oemar, yang terakhir itu ada Adi Marwan Akarim. Selanjutnya pada slide saat ini, apa sih pengertian Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin? Jadi, Khulafa ar-Rasyidin ini merupakan khalifah yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, Khulafa ar-Rasyidin ini merupakan orang yang ditunjuk sebagai pengganti untuk memimpin umat Islam yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada slide selanjutnya, dijelaskan pula tokoh-tokoh yang menjadi Khulafa ar-Rasyidin. Di sini ada 4 yang termasuk di Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar as-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir itu ada Utsman bin Affan. Biografi singkat Khulafa ar-Rasyidin dalam sejarah Islam dan pencapaian apa yang mereka dialami, yang mereka miliki. Yang pertama itu ada Abu Bakar as-Siddiq, yaitu yang bertugas pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Sejarah singkatnya, namanya sebelum masuk Islam adalah Abu Ka'bah, yang kemudian diganti Rasul menjadi Abdullah, atau singkatan dari Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau ini lahir pada tahun 573 Masehi. Kemudian, artinya ini lebih muda 3 tahun dibandingkan dengan Rasulullah. Selama beliau ini menjabat selama 2 tahun 3 bulan, ada beberapa hal pencapaian yang beliau ini lakukan. Yang pertama, yaitu ada menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah. Yang kedua, yaitu ada membangun pemerintah yang tertib baik di pusat dan di daerah. Yang ketiga, yaitu ada menyusun dan menulis mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, yaitu memberantas nabi palsu atau Musailimah Al-Kadzab. Kemudian, yang termasuk Khulafa ar-Rasyidin, yang kedua yaitu ada Umar bin Khattab, yang menjabat pada tahun 13 sampai 23 Hijriah. Sejarah singkatnya berasal dari suku Adi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau ini lahir 4 tahun sebelum Rasul. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun kelima kenabian. Kemudian, berapa pencapaian dilakukan Umar bin Khattab ini? Yang pertama ada meluaskan daerah eksploitasi Islam di beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Yang kedua yaitu mencanangkan keperguruan administrasi negara yang terdiri dari khalifah atau wali yang saat ini lebih dikenal dengan nama gubernur. Kemudian mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara. Contohnya pada saat ini yaitu ada bank. Yang terakhir yaitu mendirikan percetakan uang. Selanjutnya, pada slide kali ini yang termasuk ke dalam Khulafa ar-Rasyidin yaitu ada Utsman bin Affan. Beliau ini menjabat atau memimpin pada tahun 23 sampai 36 Hijriah. Sejarah singkatnya, Utsman ini bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah. Ia masuk Islam melalui bersama Abu Bakar. Nah, saat ini usianya menginjak 30 tahun. Sebagai khalifah, pencapaian beliau yang paling terkenal ialah yang pertama ada menyeragamkan cara baca Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu mushaf. Yang kedua yaitu menertibkan tugas administrasi kepemerintahan, membangun sistem militer angkatan laut, dan terakhir yaitu membangun bendungan. Dan yang termasuk dalam Khulafa ar-Rasyidin yang terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib. Beliau ini menjabat atau memimpin pada tahun 36 sampai 40
Hijriah. Sejarah singkatnya, beliau ini atau Ali bin Abi Thalib adalah putra paman terdekat Nabi, yaitu Abu Thalib. Ia ini dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ali ini menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kanak-kanak. Saat itu usianya baru menginjak 10 tahun. Kemudian beberapa prestasi yang diperoleh Ali bin Abi Thalib saat beliau menjadi Khulafa ar-Rasyidin antara lain yaitu yang pertama menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India. Yang kedua yaitu mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah. Yang ketiga yaitu mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap. Dan yang terakhir yaitu mengajukan ilmu nahwu atau bidang bahasa Arab. Nah, teman-teman, tadi adalah beberapa yang termasuk dalam Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian, pada saat kali ini, bagaimana sih dan mengapa kita harus meneladani Khulafa ar-Rasyidin ini? Kenapa? Karena supaya jasa-jasa para khalifah Islam yang telah membela agama Islam tetap harus diingat dan diambil hikmahnya dari perjuangan terhadap agama Islam yang akhirnya menjadi saat ini. Dan kemudian, apa sih dan bagaimana cara meneladani sifat-sifat Al-Khulafa ar-Rasyidin? Yaitu kita harus meyakini keberadaannya. Kita tuh harus yakin di dalam hati kita. Dan kedua yaitu mengetahui tingkat keimanannya atau ilmu agama. Yang ketiga yaitu membenarkan kabar beritanya. Dan yang terakhir yaitu mengetahui riwayat hidupnya atau sejarah yang sudah kita jelaskan pada saat ini. Nah, di slide terakhir ini ada salah satu quotes yang sangat saya inginkan dan yaitu dari Anthony J. D'Angelo yang berbunyi, kembangkan hasrat untuk belajar. Jika kamu melakukannya, kamu tidak pernah berhenti tumbuh. Sungguh quote ini yang membuat saya itu selalu ingat belajar saat saya itu merasanya akan nyerah. Nah, terima kasih teman-teman. Inilah video presentasi kali saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.